Sepulang dari jalan pagi, tak sengaja telinga Siska mendengar percakapan sepasang suami istri. Nampak seorang istri mengantarkan suaminya yang siap bekerja sampai depan pagar, dan istri itu berkata kepada suaminya tersebut, "Ayah, stok beras kita sudah habis." Laporan ini terdengar darurat karena kalau beras sudah habis, terus nantinya keluarga itu mau makan apa? Yang menerima laporan hanya tersenyum dan siap melangkah mencari rezeki untuk keluarganya. Tiba-tiba terdengar suara melengking anaknya dari dalam rumah. "Ayah, besok Aska harus bayar uang buku ya." "Iya, nanti ayah usahakan uangnya." Demikian jawab sang ayah. Siska tertegun mendengarnya. Apa kira-kira yang berkecamuk di kepala lelaki itu? Bagaimanakah perasaannya? Pastilah sudah 1001 hal berseliweran di otaknya itu. Bagaimana mendapatkan uang untuk membeli beras? Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang buat bayar buku anaknya? Siska jadi ingat anak bungsunya, si Ahmad. Si Ahmad yang suka sekali makan dan setiap ayahnya keluar pasti nitip dibeliin jajan. "Nanti jangan lupa beliin empek-empek ya." Dan ayahnya hanya menjawabnya dengan kata, "Insya Allah ya nak." Dan ayahnya pasti mengusahakan agar pesanan si Ahmad itu bisa dipenuhinya. Tak ingin mengecewakan anak yang sangat berharap sang ayah memperhatikan keinginannya. Dulu di kantor, rekan sekantor Siska pernah menerima WhatsApp nyasar. Entahlah dari siapa. "Beb, jangan lupa kalau pulang beliin susu adik ya." Tentu saja WA itu membuat rekan sekantornya itu bingung. Dan rekan sekantornya itu sedikit bercanda. Ini anak siapa? Minta susunya ke siapa? Lagi-lagi Siska mikir, jika WA itu benar-benar sampai ke nomor sang ayah yang penghasilannya pas-pasan, tambah satu lagi deh pasti kegundahannya. Iya kalau kebetulan punya uang. Permintaan itu sih nggak masalah. Gimana jika saat itu sang ayah baru nggak pegang uang? Banyak ayah yang setiap pagi membawa serta kegundahan mereka beserta setiap langkahnya menuju tempat kerja. Keluhan istri tentang uang belanja yang menipis, uang sekolah anak yang mendesak untuk segera dibayar, susu si kecil yang tersisa hanya bungkusnya saja, belum lagi semua tagihan yang nggak bisa enggak harus dibayar, seperti listrik, air, pajak bumi dan bangunan, bahkan hutang rokok di warung sebelah pun masih nunggak. Ayah adalah pahlawan di mata anak dan istrinya. Ayah berusaha nampak tangguh di depan mereka dan berujar dengan kalimat sakti, "Iya, nanti semua ayah bereskan." Meskipun dadanya bergemuruh kencang dan otaknya berputar mencari jalan untuk membereskan semua masalah yang ada. Cerita di koran atau berita di TV, bahkan ada yang memberitakan para ayah yang mereka ini putus asa dan mereka ini berakhir di tali gantungan. Karena apa? Karena tak kuat menahan beban ekonomi yang semakin menenggelamkan. Baginya, tali gantungan tak bedanya dengan jeratan hutang dan rengekan keluarga yang tak pernah bisa ia sanggupi. Sama-sama menjerat, bedanya tali gantungan menjerat lebih cepat dan masalahnya selesailah untuk selamanya. Tak sedikit pula para ayah yang membiarkan tangannya berlumuran darah sambil menggenggam sebilah pisau, mengorbankan hak orang lain demi menuntaskan gundahnya itu. Walau akhirnya ia pun harus berakhir di dalam jeruji besi, berurusan dengan pihak yang berwajib. Yang pasti, tangis bayi di rumahnya bisa terhenti karena susu yang dijanjikan sang ayah akhirnya bisa terbeli. Gak jarang pula para ayah terpaksa menggadaikan harga diri dan keimanannya, menipu rekan sekantor, mendustai atasan dengan memanipulasi angka-angka, atau berbuat curang di balik meja teman sekerja. Semua hanya demi tuntutan hidup. Istri dan anak-anaknya mana pernah tahu, dan juga gak pernah bertanya dari mana uang yang didapat oleh sang ayah. Halalkah? Haramkah? Karena yang penting terselesaikan sudah gundah di hari itu. Istri dan anak-anak selalu setia menunggu kepulangan ayahnya, bahkan sampai larut, karena tahu bahwa sang ayah nggak mungkin mengecewakan mereka. Bisa jadi sang ayah suatu ketika tak pernah kembali, karena di luar sana dia terbaring babak belur tak berkutik, hancur meregang nyawa, menahan sisa-sisa nafas terakhir setelah diajar massa yang geram oleh aksi kriminal yang dilakukannya. Sekali lagi, dia rela menanggung resiko ini demi segenggam gundah yang mesti ia tuntaskan di hari itu. Sungguh, di antara sekian banyak ayah yang gundah itu, ada sebagian ayah lain yang tetap sabar menggenggam gundahnya, membawanya kembali ke rumah, menyertakannya dalam mimpi,
serta mengadukannya dalam setiap sujud panjangnya di pertengahan malam pada Sang Pemberi Rezeki, agar keluarganya selalu diberikan rezeki lewat para sang ayah ini. Mereka terus berharap ada rezeki yang Allah berikan di hari itu, agar tuntas satu persatu gundah yang ia genggam. Ayah yang satu ini masih percaya bahwa Allah tak akan membiarkan hambanya berada dalam kekufuran akibat gundah-gundah yang tak pernah usai. Allah pasti punya cara untuk menuntaskannya, karena rencana Allah lah adalah rencana yang terbaik. Ayah yang satu ini terus meyakini bahwa Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sebatas hamba tersebut mampu memikulnya. Ujian diterimanya dengan penuh kesabaran, karena ia selalu berprasangka baik kepada Allah dengan meyakini bahwa tiada cobaan yang tidak ada solusinya. Hanya kepada Allah lah tempat dirinya mengadu dan tempat dirinya bersandar. Ayah yang satu ini berharap dalam setiap ikhtiarnya mencari rezeki, Allah akan menunjukkan cara menyelesaikan semua gundah itu tanpa harus menciptakan gundah baru bagi keluarganya. Gak ada ceritanya ia menuntaskan gundahnya dengan tali gantungan, atau dengan tangan berlumuran darah, atau berakhir di balik sumpeknya jeruji penjara. Ayah yang satu ini juga tak akan membiarkan keluarganya mendapatkan kabar buruk tentang dirinya yang hangus dibakar massa setelah tertangkap basah melakukan tindak kriminal. Sahabat semuanya, seringkali kita mendengar cerita yang mengharu biru tentang bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan, bagaimana seorang bunda membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Banyak ibu-ibu hebat di luar sana yang menjadi pahlawan bagi keluarganya. Namun, pernahkah kita menanyakan bagaimana beratnya perjuangan bagi seorang ayah, sang superhero yang jarang sekali diangkat kepahlawanannya? Teruntuk para ayah di luar sana, terimalah salut kami atas perjuangan kalian mencari rezeki bagi kami. Terima kasih banyak karena tetap menggenggam gundah itu dengan senyuman. Keluarga kalian yakin Allah menyukai orang-orang yang tersenyum dan ringan melangkah di balik semua keluh dan gundahnya, dan meyakini bahwa Allah akan selalu membimbing para ayah untuk menuju pada rizki bagi dirinya serta keluarganya. Ayah, semoga lelahmu, semoga keringatmu menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin.